Apa itu penyakit tumor dan kanker atau sel abnormal? Penyakit sel abnormal adalah penyakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel di luar kendali. Sel abnormal ini tumbuh sangat cepat dan merusak sel normal lainnya. Contoh penyakit sel abnormal antara lain adalah kanker, kista, miom, dan tumor. Penyebab terjadinya sel abnormal saat ini masih dalam perdebatan, namun sejumlah riset menyatakan bahwa penyebab terjadinya sel abnormal karena 4 hal. Pertama, radikal bebas. Gangguan sel yang disebabkan oleh ion yang kekurangan elektron sehingga merusak rantai DNA. 2. Peroksida. Oksigen yang aktif yang menginisiasi ikatan rangkap pada rantai polipeptide DNA sehingga rantai DNA terputus. Ketiga, logam berat. Logam berat akan membentuk ion aktif sehingga berpotensi merusak DNA. Keempat, racun karsinogenik. Jenis racun yang dapat merusak DNA antara lain arbutin, hidrokuinon, kloroform, dan lain-lain. Kanker adalah bagian dari tubuh kita. Umpamakan saja kita punya pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Tindakan untuk tidak menyiram dan memberi pupuk akan membunuh benalu dan juga pohon mangganya. Jadi, pada kasus kanker, sel kanker adalah bagian dari tubuh pasien, hanya saja dia salah resep. Tindakan memberi gula dan makanan bergizi memang akan memberikan makan sel kanker, tapi sel sehat juga akan tumbuh. Makanya pada kasus kanker, yang tepat adalah kita tangkap inisiator penyebab terjadinya salah resep dan makan yang bernutrisi. Ingat, tubuh ini sudah didesain sangat sempurna oleh Allah. Tanpa Anda minta, ada sel NK, natural killer, yang akan membunuh sel kanker. Tapi berhubung sel kanker dilindungi DNA, maka sel NK kalah. Kanker jika diatasi dengan konsep pembunuhan sel tidak akan pernah selesai. Kanker itu bagian dari tubuh pasien. Dia awalnya sel normal, lalu salah resep. Nah, kalau penyelesaiannya dengan cara eliminasi sel kanker, ya sama saja kita menabur garam di lautan. Lawang yang bikin sel kanker itu tubuh kita sendiri kok. Ingat, tubuh mempunyai mekanisme regenerasi sel. Jika biang kerok berubah resep DNA bergentayangan, maka makin pasien dilukai, baik secara operasi maupun kemo, maka kanker akan makin tumbuh. Karena sel yang dibunuh akibat luka akan diganti namun salah resep, sehingga semua sel yang lahir adalah kanker semua. Mestinya kita berpikir, kenapa kok DNA memberi kode resep yang salah? Bukan hanya tindakan eliminasi. Menghadapi kanker, jangan samakan dengan menghadapi infeksi. Jika infeksi, silakan Anda bunuh. Tapi kalau kanker, makin dibunuh selama inisiator atau provokatornya itu bergentayangan, maka dia makin ganas. Solusinya, ya tangkap itu provokatornya itu atau inisiatornya itu. Lalu biarkan sel NK yang memakan sel kanker. Bantu sel NK untuk berdaya melawan kanker dengan cara beri gizi yang baik. Kita semuanya, termasuk saya dan Anda semua, sama-sama tidak bisa menghindar dari provokator ini. Sehingga kita yang belum terkena kanker sebaiknya berusaha mencegah inisiator atau provokator ini merampas elektron dari sel kita. Pencegahannya paling gampang, ya minum Algati 1x1. Kalau saya jadi pasien kanker nih misalnya, dan berhasil sembuh, maka saya akan berusaha menjaga jangan sampai inisiator yang ada di lingkungan ini merampas elektron saya dan akhirnya terjadi kanker lagi. Saya akan minum Algati tiap hari atau 2 hari lah sekali itu. Saya sering menyampaikan bahwa kita semua tidak bisa menghindar dari inisiator perubah DNA yang menghasilkan sel kanker. Kanker menyerang siapa saja, tidak pandang bulu, usia, dan ekonomi. Karena dia disebabkan
inisiator yang bergentayangan di lingkungan kita. Dan saya pastikan dia sudah masuk ke tubuh saya dan Anda. Tinggal kuat mana ikatan hidrokarbon dalam tubuh kita menahan inisiasi redoks dari inisiator tersebut. Informasi ini masihlah mukodimah. Jika Anda tertarik mempelajari lebih dalam lagi, saya sarankan Anda untuk mengikuti kuliah konsep Karnus. Saat video ini dibuat, sudah ada 7 angkatan. Kuliah Karnus berikutnya, silakan hubungi pendengar terdekat. Salam sehat, hidup sudah untung.